Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik ada beberapa tokoh yang mengemukakan tentang gelombang elektromagnetik. Di antaranya adalah Biot Savart, James Maxwell, dan Heinrich Hertz. Menurut James Maxwell, beliau mengemukakan hipotesis bahwa apabila muatan listrik dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan dan dapat melalui ruang hampa. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik antara lain adalah kedua medan magnet memiliki nilai maksimum dan nilai minimum yang sama, terjadi pada saat yang sama dan di tempat yang sama pula. Yang kedua, penjalaran medan magnet tegak lurus atau merupakan gelombang transversal. Yang ketiga, mengalami peristiwa pembiasan, pemantulan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Yang keempat, tidak dipengaruhi medan listrik dan medan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang kelima, melalui ruang hampa dan kelajuannya 3 × 10⁸ meter per sekon. Kecepatannya akan berubah jika merambat pada medium yang berbeda dan memiliki kerapatan yang berbeda. Adapun rumus dari cepat rambat yaitu C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winohini dari kelas 12 MIPA 5. Saya akan menjelaskan spektrum gelombang elektromagnetik. Setelah membahas sifat gelombang elektromagnetik, kita akan melanjutkan pembahasan tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Ada 7 spektrum dalam gelombang elektromagnetik. Tiap-tiap spektrum memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Apa saja spektrum gelombang elektromagnetik? Bagaimana cara menghasilkannya? Apa manfaat bahaya radiasi gelombang elektromagnetik? Mari kita simak uraian berikut ini. Untuk bagian A, gelombang radio. Frekuensi gelombang radio dimulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya, yaitu low frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz. Medium frekuensi dari 300 kHz sampai 3 MHz. High frekuensi dari 3 MHz sampai 30 MHz. Very high frekuensi dari 30 MHz sampai 300 MHz. Ultra high frekuensi dari 300 MHz sampai 3 GHz. Dan super high frekuensi kurang dari 3 GHz. Alat yang memanfaatkan gelombang radio antara lain radiofon, telepon genggam, pesawat radio, dan pesawat televisi. Untuk radiofon adalah handphone yang tidak menggunakan kabel. Alat ini memanfaatkan satelit komunikasi. Telepon jenis ini sering mengalami gangguan ketika cuaca tidak baik. Nomor 2 yaitu telepon genggam. Telepon genggam memancarkan frekuensi dari 824,4 MHz sampai dengan 848,97 MHz. Sinyal yang diterima telepon genggam dari 869,4 MHz sampai dengan 893,7 MHz.
Sinyal telepon genggam memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi ultra tinggi atau pada gelombang ultra pendek. Bagian ketiga, pesawat radio dan pesawat televisi. Gelombang radio sering dipakai komunikasi jarak jauh karena gelombang radio mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Dalam sistem komunikasi, gelombang radio berperan sebagai gelombang pembawa yang membawa gelombang bunyi menuju penerima. Ada dua cara menggelombang dua bunyi, yaitu amplitude modulation atau AM dan frequency modulation atau FM. Kita diharapkan lebih memahami tentang radio FM dan AM. Selain dipakai pada pesawat radio, gelombang radio juga dipakai pada pesawat televisi dengan level frekuensi kisaran 300 MHz sampai 3 GHz, termasuk jenis frekuensi ultra high frequency atau UHF dan panjang gelombangnya 30 cm atau ultra short wave. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan pada microwave oven dan radar. Pertama, saya akan membahas tentang microwave oven. Microwave oven memanfaatkan gelombang radar untuk memberi efek pemanas yang dikenal dengan radiasi. Oleh karena itu, microwave oven dimanfaatkan untuk memasak makanan secara cepat dan bebas api. Yang kedua, kita bahas tentang radar. Radar atau radio detection and ranging berfungsi untuk mengetahui posisi suatu objek. Radar digunakan pada dunia penerbangan dan pelayaran. Persamaan yang digunakan radar adalah S sama dengan C delta T per 2. Sinyal inframerah memiliki jangkauan frekuensi 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz dan daerah panjang gelombang 10 pangkat min 6 meter sampai 10 pangkat min 3 meter. Pembentukan inframerah. Radiasi ini umumnya dipancarkan oleh atom-atom atau molekul-molekul ketika mereka berubah energi dalamnya, terutama energi vibrasi dan energi rotasi. Berikut penerapan atau manfaat dari inframerah. Yang pertama, untuk terapi fisik menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tumbuhan yang tumbuh di bumi secara detail. Yang ketiga, untuk fotografi diagnosa penyakit. Yang keempat, dapat mengeringkan cat kendaraan dengan cepat dalam industri otomotif. Yang kelima, digunakan dalam remote control sebagai peralatan elektronik dan alarm. Yang keenam, pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan untuk melihat keadaan di tempat yang gelap atau berkabut. Yang ketujuh, yang terakhir, sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi yang tertutupi oleh kabut atau awan. Selanjutnya yaitu bahaya penggunaan dari inframerah. Yang pertama, kanker kulit. Yang kedua, kulit terbakar. Yang ketiga, kerusakan retina. Dan yang terakhir, penuaan dini. Nama
Saya Mita Aulia dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang cahaya tampak dan sinar UV. Cahaya tampak. Sinar tampak mempunyai daerah frekuensi yang sangat sempit, yaitu sekitar 10⁻15 Hz. Sinar tampak mempunyai spektrum warna dari frekuensi yang terkecil hingga yang terbesar. Urutan warna dari frekuensi yang terkecil dengan panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Sinar tampak biasa digunakan pada kompor, pemanas ruangan, pendingin ruangan, distilasi surya, laser, dan baterai fotovoltaik. Sinar UV atau sinar ultraviolet. Sinar UV mempunyai frekuensi 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz. Sinar ini dihasilkan oleh matahari. Namun, sinar ini juga dapat diproduksi oleh atom dan molekul dalam loncatan atau nyala api. Sinar UV yang sampai ke bumi hanyalah ultraviolet dekat, karena ultraviolet yang panjang gelombangnya di bawah 290 nanometer telah habis diserap ozon dalam atmosfer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian yaitu ada sinar X. Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 0,01 sampai 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Hal ini yang menyebabkan sinar X dapat menembus tubuh manusia. Sinar X dihasilkan dari partikel-partikel berenergi tinggi yang ditembakkan ke atom. Atom akan memancarkan sinar X jika atom ditembakkan dengan elektron. Foton sinar X akan dipancarkan jika elektron datang menumbuk elektron sebelah. Elektron dari luar akan jatuh ke kulit sebelah, sehingga elektron akan kehilangan energi dan memancarkan foton yang disebut dengan sinar X. Ada dua manfaat sinar X. Yang pertama, dalam bidang fisika. Dalam bidang fisika, sinar X digunakan untuk menyelidiki struktur kristal dan orientasi bidang. Alat yang digunakan bernama XRD atau X-ray diffraction, yaitu prinsip difraksi oleh kisi-kisi dalam kristal material. Yang kedua yaitu dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran, sinar X digunakan untuk mencitrakan organ dalam tubuh seperti kelainan tulang dan melihat kesehatan toraks. Proses ini bisa kita kenal dengan sebutan Roentgen. Yang terakhir yaitu ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki frekuensi 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Sinar gamma merupakan elektromagnetik yang sangat kuat sehingga dapat menembus pelat besi tipis. Sinar gamma yang dihasilkan dari inti-inti tidak stabil digunakan untuk membunuh sel-sel kanker dan mensterilisasi alat-alat kedokteran. Dalam bidang pertanian, sinar gamma digunakan untuk rekayasa genetika, yaitu penyinaran dalam bibit unggul. Radiasi sinar gamma dapat diketahui dengan alat yang bernama Geiger-Müller. Yang terakhir yaitu apa saja bahaya gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada sinar UV. Bahaya sinar UV yang berlebihan yaitu dapat menyebabkan penyakit kanker, gangguan pada penglihatan, lalu pengaruh buruk terhadap tanaman dan kehidupan bawah air seperti pada plankton dan ikan. Yang kedua yaitu penggunaan sinar X yang berlebihan. Penggunaan sinar X yang berlebihan akan mengakibatkan yaitu
dapat mengakibatkan pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetika, penyakit kanker, rambut rontok, serta kulit akan menjadi merah dan berbisul. Yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma dari nuklir dapat menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir di bidang perang nuklir. Terima kasih.